Halo, bertemu kembali dengan Kak Lasminto. Kali ini kakak akan membahas materi matematika kelas 6 di semester 2 tentang luas permukaan gabungan bangun ruang. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Bacalah dengan seksama. Meli dan Siti akan membuat kerajinan dari flanel. Perhatikan gambar di atas. Diameter es krim tersebut adalah 7 cm. Panjang garis tepi kon atau panjang tepi kerucut ini adalah 15 cm. Berapa cm persegi kain flanel yang dibutuhkan? Nah, untuk menghitung banyaknya atau luas kain flanel yang dibutuhkan, dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. Perhatikan ini dulu ya. Nah, es krim ini jika dihubungkan dengan bangun ruang, maka bentuknya itu menyerupai kerucut dan juga setengah bola ya. Es krim terdiri atas dua bangun ruang yang digabung menjadi satu. Bagian es krim berbentuk setengah bola dan bagian kon berbentuk kerucut. Dari bacaan di atas dapat diketahui sebagai berikut. Panjang diameter es krim 7 cm. Diameter itu dari pinggir sini sampai pinggir sini ya, 7 cm. Dan garis tepi kon 15 cm. Garis tepinya ini yang miring 15 cm. Artinya panjang diameter bola dan kerucut adalah 7 cm. Dan panjang garis pelukis kerucut 15 cm. Jadi bolanya ini setengah bola, diameternya 7. Dan diameter alasnya kerucut juga 7. Sedangkan panjang garis pelukisnya adalah 15 cm. Ini, gitu ya. Nah, luas permukaan es krim sama dengan luas permukaan setengah bola ya, setengah bola ini. Jika dihitung hasilnya adalah sebagai berikut. Kakak ulangi sebentar ya. Setengah bola ini ya, hanya permukaan ini. Yang dalam ini tidak usah dihitung karena tidak bisa kita raba, karena permukaan. Berarti yang bisa diraba saja. Jadi yang luarnya saja. Luas setengah bola ini ya, kita hitung fokus di sini dulu ya. Sama dengan setengah kali 4 kali pi kali r kali r. Kakak ulangi ya. Kalau satu bola luas permukaannya adalah 4 kali pi kali r kali r. Karena ini cuma setengah, maka kita kalikan setengah. Gitu ya, dipahami ya. Kita masukkan setengah kali 4, pi-nya 22/7 ya, karena diameternya 7. Kemudian r itu jari-jari. Jari-jari itu bisa kita hitung dengan cara diameter dibagi 2, diameter per 2. Diameternya 7, maka kita tulis 7/2. Jari-jarinya di sini juga sama, 7/2. Kakak ulangi ya. Jari-jari itu diameter per 2. Karena diameternya 7, maka kita tulis 7/2. Karena 7 ini ganjil, tidak usah kita bagi. Setelah itu bisa kita coret-coret atau kita bagi. 7 dengan 7 habis, 7 dibagi 7 1 ya. Kemudian lagi 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian kita coret dengan yang bawah ya. 2 dibagi 2 habis. Kemudian yang terakhir ini 22 dibagi 2 hasilnya adalah 11. Setelah selesai, karena ini kebetulan yang atas semua, maka tinggal kita kalikan. 1 kali 11 11, 11 kali 7 77. Jadi luas permukaan setengah bola adalah 77 cm persegi. Nah, sekarang kita mau menghitung luas permukaan atau luas selimut kerucut. Ya, luas selimut kerucut itu ini. Luas selimut kerucut itu rumusnya adalah pi kali r kali s. Kita masukkan pi-nya 22/7, kemudian jari-jarinya 7/2, dapatnya dari diameter dibagi 2 ya. Kemudian kita kalikan panjang s-nya ini, garis pelukisnya 15. Kita coret-coret ya. 7 bagi 7 habis, 22 dibagi 2 hasilnya adalah 11. 11 kali 15 hasilnya
165 cm persegi. Nah, luasnya masing-masing sudah diketahui. Luas tengah bola sudah diketahui 77 cm persegi. Luas selimut kerucut sudah diketahui 165 cm persegi. Maka untuk mencari luas permukaan gabungan atau luas permukaan es krim ini, es krim cone ini ya, tinggal kita jumlahkan saja. 77 ditambah 165. Jadi luas permukaan setengah bola ditambah luas selimut kerucut. 77 tambah 165. Hasilnya adalah 242 cm persegi. Seperti itu ya. Ini gabungan dua bangun antara setengah bola dan selimut kerucut atau kerucut. Seperti itu. Selanjutnya, tentukan luas permukaan gambar berikut ini. Nah, ini juga luas gabungan ya. Ada dua bangun. Yang pertama, yang bawah ini adalah bangun kubus. Kemudian yang kedua, bangun 5 segi 4. Nah, ingat ya, yang bagian dalam tidak bisa kita hitung atau tidak usah kita cari karena luas permukaan artinya yang bisa diraba. Berarti yang luar-luar saja. Untuk luas gabungan, rumusnya adalah 4 kali luas segitiga. Kenapa seperti itu? Karena ini perhatikan, segitiganya, permukaan limasnya itu ya, ada segitiga sebanyak 4. Depan, belakang, kanan, kiri, bentuknya sama segitiga. Alasnya tidak perlu dihitung ya, karena tertutup, tidak bisa kita raba. Jadi cukup cukup luas permukaan 4 segitiga ini ya. 4 segitiga ya. Kemudian 5 kali luas persegi. Kenapa kok 5 kali luas permukaan persegi? Padahal kubus rumusnya adalah 6 kali sisi kali sisi 6. Nah, kenapa bisa 5? Karena yang tengah ini tidak bisa diraba, jadi tidak perlu dihitung. Yang bisa diraba adalah bawah 1, kemudian depan belakang 2, kemudian kiri kanan 2. Berarti 1 tambah 2 tambah 2 hasilnya adalah 5. Yang ditumpuk ini tidak bisa kita raba. Kemudian kita hitung. Nah, untuk mengerjakan luas segitiga ini ya, luas permukaan segitiga ini, kita butuh rumus alas kali tinggi bagi 2. Nah, alasnya ini adalah 8. Tingginya adalah ini, yang garis titik-titik ini. Nah, ini tidak diketahui, bisa kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ya, rumusnya adalah, nih perhatikan, sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Nah, sisi miringnya 5 kuadrat, kemudian alasnya itu ini, yang separuhnya ini loh. Ya, karena dari sini sampai sini 8, maka segitiga siku-sikunya ini di sini 4 atau separuh, berarti 4 kuadrat. Tinggal kita hitung, 5 kuadrat 25, 4 kuadrat adalah 16. Kuadrat artinya 5 kali 5, 4 kuadrat artinya 4 kali 4, seperti itu ya. Kemudian 25 kurangi 16 hasilnya adalah 9. Jadi akar 9 sama dengan 3. Maka tinggi segitiganya ini adalah 3 cm. Setelah diketahui tinggi, bisa kita hitung. Ini masih gambar yang sama. Nah, luas permukaan segitiga atau luas permukaan segitiga ini aja ya, kita hitung satu saja ya. Nanti kita kalikan 4. Luas segitiga rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya tadi, kalau alas segitiganya ini, kalau segitiganya ini ya, alasnya ini, jadi 8 kali tingginya tadi diketahui 3 per 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 kali 3 hasilnya adalah 12 cm persegi. Ini luas segitiganya ya. Baru 1, nanti kita kalikan 4 di sini di gabungan ya. Kemudian untuk luas persegi itu rumusnya S kali S. Kenapa kok persegi? Karena permukaan kubus ini sisinya berbentuk persegi ya. S kali S 8, maka kita tulis S kali S sama dengan 8 kali 8. Hasilnya adalah 64 cm persegi. Ini ya, panjang sisi kubusnya 8 ya. Setelah diketahui ini, maka kita masukkan di sini 4 kali luas segitiga, berarti 4 kali 12. 5 kali luas persegi, maka 5 kali 64. Kita kalikan 4 kali 12,
48, kemudian 5 kali 64 hasilnya 320. Kita tambahkan, hasilnya adalah 368 cm persegi. Jadi luas permukaan gabungan antara 5 segi 4 dan kubus hasilnya adalah 368 cm persegi. Nah, untuk latihan kakak sudah menyiapkan 2 butir soal. Yang pertama, menentukan luas gabungan. Perhatikan di sini yang A, kakak jelaskan sedikit ya. Ada 2 bangun, yaitu kerucut dan tabung. Maka kalian mencari luas selimut kerucut ini. Rumusnya adalah Pi kali R kali S. R-nya ini diameternya ini 10, maka jari-jarinya 5. Kemudian tinggi tabung 14 cm. Nah, kalau di sini 14, di sini 26, maka tinggi kerucut adalah 12. 26 kurangi 12. Nah, sini 12. Kemudian nanti kalian mencari S-nya ini, selimut kerucut ini. Bisa dicari dengan teorema Pythagoras. Rumusnya tinggi sini, tinggi kerucut kuadrat ditambah 5 kuadrat, karena 5-nya separuhnya ini. Gitu. Kemudian yang B ini gabungan antara tabung dengan bola. Yang atas setengah bola, yang bawah setengah bola. Kalau digabung jadi 1 bola. Seperti itu ya. Kemudian tabungnya ini cukup dicari luas selimutnya, bukan luas tabung tapi luas selimut tabung. Karena tutup dan alas tabungnya tidak bisa kita raba, jadi tidak usah kita hitung. Kemudian soal yang kedua, Siti membuat kerajinan berbentuk pensil dari kain flanel. Perhatikan gambar berikut. Jari-jarinya 6 cm. Berapa cm persegi kain flanel yang digunakan untuk membuatnya? Nah, ini gabungan antara tabung dengan kerucut. Tabungnya tingginya 30 cm, kemudian tinggi kerucutnya 8 cm. Jari-jarinya, panjang jari-jari alasnya itu 6 cm. Seperti itu, silahkan nanti dicoba di rumah ya. Nanti hasilnya bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru di sekolah. Demikianlah tadi adik-adik pembahasan materi matematika kelas 6 di semester 2 tentang luas permukaan gabungan bangun ruang. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.